Coba kita bayangin, ada dua orang paling berkuasa di dunia nih. Pertama Donald Trump dan Xi Jinping yang duduk di kursi mereka masing-masing, di negara mereka masing-masing, ribuan kilometer terpisah, lalu ngobrol lewat telepon selama 90 menit. Ingat, ini bukan ngobrol soal cuaca atau ucapan selamat ulang tahun baru ya, enggak. Tapi soal urat nadi ekonomi dunia, perdagangan, geopolitik, dan logam tanah jarang. Ya, yaitu adalah rare earth lah. Barang-barang yang mungkin gak pernah kita lihat bentuk fisiknya. Tapi tanpa rare earth ini, HP kita, mobil listrik kita, satelit kita, sampai sistem senjata Amerika pun itu gak akan jalan. Nah kalau kita lihat, pembicaraan ini terjadi pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin. Dan menariknya, ini adalah kontak langsung pertama kali antara Donald Trump dan Xi Jinping ini. Sejak Donald Trump kembali jadi presiden Amerika Serikat. Yang mana kita tahu, mulai kemarin perseteruan antara Amerika dan Cina ini kan sangat parah sekali ya. Jadi sangat wajar kalau banyak para analis dan pasar dunia itu langsung pasang telinga sekarang. Pertanyaan sekarang, kenapa baru sekarang Donald Trump telepon Xi Jinping ini? Apakah ini ada manuver darurat karena pasokan ke Amerika Serikat ini makin menipis sekarang? Atau sebaliknya, apakah ini cuman upaya Donald Trump untuk menunjukkan ke dunia bahwasanya I'm back dan saya bisa kontrol Cina ini? Tapi yang bikin ini makin menarik ya, ini bukan cuma isinya saja. Ada semacam aura misterius dalam percakapan mereka. Tidak ada transkrip lengkap, tidak ada jurnalis yang tahu isi persisnya. Yang kita dapat itu hanya versi ringkas dari Gedung Putih dan media resmi Cina Xinhua. Dan dua-duanya seperti biasa punya cerita yang beda. Jadi pembicaraan selama 1,5 jam itu kayak percakapan rahasia yang lebih direbutkan narasinya oleh dua kekuatan besar ini. Pertanyaan sekarang, apakah kita sedang menyaksikan awal dari kesepakatan besar atau justru permainan catur politik global yang makin rumit kali ini? Ngomong-ngomong mengenai isu pembicaraan Donald Trump dengan Xi Jinping ya, itu ada 5 poin yang dibahas oleh kedua orang besar ini. Pertama yaitu berbicara mengenai perdagangan dan negosiasi dagang. Kemudian yang kedua ini tarif ekspor, kontrol teknologi dan TikTok dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yang dibahas itu rare earth. Kemudian yang keempat Taiwan dan isu sensitif. Dan yang terakhir yang dibahas itu mengenai pembatasan visa dan mahasiswa yang dari Cina ini. Dari 5 poin dibahas ini ada salah satu yang langsung mencuri perhatian saya, yaitu adalah soal logam tanah jarang ini atau disebut dengan rare earth elements. Karena gini, buat orang awam ini mungkin terdengar kayak pelajaran geologi yang ngebosenin lah. Tapi tunggu dulu ya, ini bukan cuma soal tambang biasa. Ini soal kekuatan global. Logam tanah jarang ini tuh dipakai di mana-mana, baik dari chip di HP dan laptop sampai mesin jet tempur, kendaraan listrik. Bahkan sistem radar dan satelit pun ini menggunakan itu. Dan tebak siapa yang punya cadangan terbesar dan menguasai rantai pasok globalnya ini? Yaitu adalah ya Tiongkok ini. Kalau kita lihat, Amerika Serikat selama ini sangat bergantung pada Cina dalam urusan ini. Sangat bergantung sekali. Padahal dalam pidato-pidatonya Donald Trump ini kan sering bilang bahwa Amerika Serikat harus mandiri, harus kuat, gak boleh tunduk pada siapapun. Tapi kenyataannya untuk bisa memproduksi senjata canggih atau kendaraan Tesla, mereka butuh rare earth dari Cina ini. Nah ini ironis banget. Negara adidaya nih yang selalu bicara soal kemandirian ekonomi ternyata tergantung pada sama musuh geopolitiknya sendiri, yaitu Tiongkok ini. Nah disinilah letak kontroversinya. Makanya saya tertarik membahas rare earth ini. Karena Donald Trump itu bilang pada saat teleponan dengan Xi Jinping ini bahwasanya Xi Jinping ini sudah setuju sekarang untuk tetap mengalirkan pasukan rare earth ini ke Amerika Serikat. Kata Donald Trump. Tapi lucunya ya, kalau saya lihat di media-media yang di Cina ini, pihak Cina ini gak pernah menyebut soal itu. Bahkan media resminya saja ini gak menyentuh topik itu sama sekali. Makanya saya bingung. Ini yang benar, siapa ini yang benar? Makanya ini timbul pertanyaan besar bagi saya. Apakah Donald Trump ini sedang mencoba membuat pencitraan lagi, seolah-olah dia tuh berhasil menaklukkan Xi Jinping ini? Atau sebenarnya dia tuh sedang panik karena pasukan rare earth ini makin kritis. Dan ini semacam upaya negosiasi darurat. Lebih dari hal itu ya, ini menunjukkan satu hal penting yang saya dapat simpulkan. Bahwasanya kedaulatan ekonomi Amerika Serikat ini ternyata bisa digoyang hanya dengan satu komoditas strategis saja. Dan ini jadi tamparan buat negara-negara lain, termasuk Indonesia ini. Karena kalau negara-negara besar seperti Amerika saja bisa gelap-belakan soal bahan baku ini, gimana dengan kita yang masih berjuang bangun hilirisasi? Bisa jadi
kita juga sedang duduk di kursi panas, yang cuma belum sadar aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif dari pembicaraan antara Donald Trump dan Xi Jinping ini, yaitu mengenai isu di Taiwan. Meskipun gak disebutkan secara terang-terangan dalam pernyataan Donald Trump, tapi saya ini dapat berita ini itu dari media resmi dari Cina, Xinhua, dengan gaya khasnya yang penuh kode sekali, yaitu menyisipkan peringatan agar Amerika Serikat berhati-hati dalam isu-isu sensitif. Dan kita semua tahu ya, dari kode-kode yang diberikan dari media Cina ini menunjukkan salah satu pembahasan yang paling sensitif itu ya adalah mengenai Taiwan ini. Karena gini, kenapa kok saya dapat simpulkan dari kode-kode berhati-hatilah dalam isu-isu sensitif itu, saya simpulkan Taiwan. Karena buat Tiongkok, Taiwan itu bukan sekedar pulau, tapi bagian yang mereka klaim sebagai wilayah sah negara mereka. Meskipun secara de facto Taiwan ini punya pemerintahan sendiri. Sementara bagi Amerika Serikat, Taiwan ini kan adalah poin strategis dalam menjaga dominasi di Asia Timur dan menghadang pengaruh militer Cina. Jadi tiap kali Amerika Serikat dan Cina ini bicara soal kerjasama ekonomi atau perdagangan, topik yang sering dibahas yaitu adalah Taiwan selalu jadi hantu di balik layar ini. Diam-diam muncul, tapi bisa meledak kapan saja. Nah, dalam konteks pembicaraan teleponan antara Donald Trump dan Xi Jinping ini memberikan peringatan soal Taiwan punya makna besar di balik ini semua. Bisa jadi itu sinyal keras dari Xi Jinping ke Donald Trump bahwa kalau Amerika Serikat itu pengen dapat RRR ini atau kesepakatan dagang, maka mereka harus berhenti main api di Taiwan. Gak boleh sok-sokan kirim senjata, gak usah dukung militer Taiwan atau mampir ke Taipei seenaknya saja. Makanya pertanyaan besarnya sekarang, apakah Donald Trump ini mau mengorbankan Taiwan demi deal dagang Amerika Serikat ini? Atau justru akan makin agresif supaya terlihat keren di mata pendukungnya? Ingat ya, selama ini Donald Trump itu kan terkenal doyan bikin gebrakan baru. Tapi dalam isu Taiwan ini, gebrakan ini bisa berarti provokasi yang memicu konflik terbuka nantinya. Dan dunia tahu sebenarnya, konflik di Taiwan ini bukan cuma urusan dua negara saja, tapi bisa jadi pemantik perang dunia versi 3.0. Karena jika misalkan Taiwan ini terjadi konflik, maka dua kubu besar ini akan perang semuanya, di kubu Amerika Serikat dan kubu Tiongkok. Makanya Donald Trump itu sekarang itu sangat dilema sekali sekarang. Pertama, Donald Trump pengen RRR ini, tapi malah Taiwan ini terancam. Di satu sisi, jika misalkan Donald Trump itu memilih Taiwan, maka dia bisa saja tidak mendapatkan RRR dari Tiongkok ini. Makanya ini sangat dilema sekali. Makanya dengan ini semua, inilah detak bahaya. Ini bisa dengan cepat berubah jadi diplomasi militer nantinya. Satu kalimat provokatif aja, ini cukup untuk membuat kapal perang itu digeser. Dan pasar dunia itu panik pastinya. Makanya wajar, kalau saya itu mulai gelisah. Apakah telepon Donald Trump dan Xi Jinping ini mendekatkan kita ke kesepakatan besar, atau malah makin mendekatkan dunia ke jurang ketegangan baru nantinya. Nah, kalau dari tadi kita itu bicara soal dampaknya ke Amerika dan Cina, sekarang mari kita geser sorotan ke negara kita sendiri, yaitu adalah Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pertanyaan yang simpel tapi penting. Kalau Donald Trump ini berhasil negosiasi dan RRR Cina kembali mengalir deras ke Amerika Serikat, apa dampaknya buat kita nantinya? Jadi gini, selama ini kita tahu Indonesia lewat narasi pemerintah dan BUMN sekarang itu lagi getol-getol banget dorong hilirisasi nikel, bullshit, tembaga, dan bahkan mulai hilirisasi ke logam tanah jarang ini, rare earth. Pemerintah bicara soal industrialisasi dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Tapi jika misalkan Cina nanti kembali buka keran rare ekspor ini ke Amerika Serikat, ini bisa-bisa semua negara yang tadinya berharap jadi alternatif pemasok, ini bisa menjadi terpinggir tekan nantinya. Pasalnya, Cina itu bisa menurunkan harga nantinya, bisa menstabilkan pasokan global, dan membuat negara-negara seperti Indonesia ini kehilangan posisi tawar, karena kalah harga dengan Cina dong. Bayangkan, tambang-tambang kita itu yang baru dibangun, yang baru dibuka, smelter yang baru dibangun, tiba-tiba gak punya pembeli karena pasar sudah disuplai langsung dari sumber utamanya, yaitu adalah Tiongkok. Bisa dibilang nantinya, Indonesia akan jadi cadangan lapis 2, bukan pemasok utama dari sumber daya alam Indonesia ini. Ingat, ini bukan cuma soal ekonomi saja, ini soal strategi nantinya. Kalau negara-negara berkembang itu terus-menerus bergantung pada manuver dua raksasa ini, Amerika Serikat dan Cina, kita gak akan pernah naik kelas. Kita hanya jadi penonton di panggung besar nantinya, sambil berharap-harap dapat remah-remah kesepakatan mereka. Ironisnya, kita punya cadangan alam yang besar, tenaga kerja yang berlimpah, dan pasar domestik yang kuat. Tapi kita tetap gak punya posisi tawar yang nyata di percaturan global nantinya. Jadi pembicaraan Donald Trump dan Xi Jinping ini kemarin itu, meskipun terdengar jauh, ini bisa jadi pukulan tak langsung buat strategi hilirisasi yang ada di Indonesia ini.
Dan kalau kita itu gak hati-hati nantinya, gak mencari pasar baru, bisa-bisa narasi kebangkitan industri nasional ini cuma jadi jargon politik menjelang pemilu saja, bukan kenyataan dari ekonomi. Kemudian, sekarang kita masuk ke bagian yang sering lupa dibahas oleh publik, yaitu adalah pengaruh langsung pembicaraan Donald Trump dan Xi Jinping ini terhadap pasar global dan sektor teknologi tinggi. Jadi gini, kalau kita lihat, rare earth itu kan bukan sekedar bahan mentah biasa ya. Ini adalah tulang punggung industri teknologi masa depan. Baterai kendaraan listrik, turbin angin, chip AI, sampai sistem kadel pesawat tempur. Dan karena pasokannya ini sangat terpusat di Cina nantinya, dunia itu selalu gelisah. Setiap kali Washington dan Tiongkok ini selalu menalas. Makanya begitu kabar teleponan antara Donald Trump dan Xi Jinping ini tersebar, pasar itu langsung bereaksi. Harga saham perusahaan tambang rare earth di luar Cina ini langsung turun. Kenapa? Karena investor itu mulai berpikir nantinya, oke, kalau Cina mulai pasok lagi ke Amerika Serikat, maka pasokan global ini gak akan langka dan harganya bisa turun nantinya. Ini menjadi sinyal yang sangat kuat bahwa negosiasi di balik layar dua tokoh dunia ini gak cuma urusan politik saja, tapi juga bisa menggerakkan miliaran US dollar dalam satu malam. Tapi ingat, ini ada hal yang lebih menarik lagi dari ini semua. Ini menyangkut masa depan teknologi barat yang selama ini dibangun di atas supply chain yang sangat rapuh. Coba bayangkan, semua kemajuan di bidang AI, kendaraan listrik, dan energi hijau ternyata bisa goyah hanya karena satu negara saja, yaitu Cina, yang menahan atau melepas satu jenis bahan baku strategisnya. Jadi kalau benar Xi Jinping ini setuju membuka kembali keran rare earth ini ke Amerika Serikat, itu bisa menjadi semacam penyelamatan sementara buat sektor teknologi tinggi di Amerika Serikat ini. Tapi sekaligus menjadi pengingat keras. Selama Barat itu belum mampu mendirikan dalam supply chain, mereka akan terus rentan ditekan oleh Cina. Dan ironisnya nantinya, negara-negara berkembang yang seharusnya bisa mengisi celah ini malah terjebak dalam kebijakan ekspor mentah atau hilirisasi setengah hati. Artinya, keputusan satu telepon di level kepala negara ini bisa menentukan arah inovasi global, naik turunnya saham teknologi, bahkan kelanjutannya strategi industri negara-negara seperti Indonesia ini. Jadi jangan heran ya kalau kita merasa dunia ini semakin kayak dikendalikan oleh segelintir orang saja. Karena faktanya, begitulah faktanya. Kita emang dikendalikan oleh negara-negara adidaya besar di luar sana. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai ini semua? Tulis pada kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.